Pengambilan sampel dilakukan pada lokasi dan titik yang sama dalam waktu yang sesingkat mungkin. Halo Lemet, hari ini kita coba bahas split, fill duplicate, and background sample. Pada saat kita melakukan pengambilan sampel, petugasnya harus mempertimbangkan pengendalian mutu. Minimum pengendalian mutu pengambilan sampel lingkungan ini banyak hal. Di antaranya, 1. Kompetensi petugas pengambil sampel. 2. Validitas metode pengambilan sampel. 3. Peralatan pengambil sampel dan peralatan ukur terkalibrasi. 4. Kontrol kontaminasi melalui uji belangko. A. Belangko pencucian peralatan atau equipment blank atau rinsed blank. B. Belangko pencucian wadah sampel, container blank. C. Pencucian penyaring, filter blank. D. Belangko lapangan, feed blank. E. Belangko perjalanan, trip blank atau transport blank. 5. Sampel kontrol adalah kontrol sampel, side blank, background sampel, matrix sampel. Banyak literatur yang membedakan antara istilah-istilah tersebut, tapi maknanya sama, yaitu sampel kontrol. 6. Sampel terbelah atau split sampel. 7. Sampel duplikat lapangan atau field duplicate sampel. Ini adalah batasan minimum pengendalian mutu pengambilan sampel. Kita coba perdalam apa itu split sampel. Split sampel ini untuk mengetahui presisi dua hasil pengujian antar analis atau antar laboratorium. Pengambilan sampel dilakukan pada lokasi dan titik yang ditetapkan. Sampel yang diambil dibagi untuk dianalisis oleh analis atau laboratorium yang berbeda. Tidak semua sampel bisa di-split, misalnya minyak dan lemak. Saat petugas sampling mengambil air sungai atau air danau, dan yang akan diuji adalah TSS serta TDS. Ini agak berbeda. Kita asumsikan ini kita minum kopi di pagi hari. Air kopi ini ada ampasnya. Ampas kopi ini kita ukur TSS-nya. Sementara airnya ini kita ukur TDS-nya. Saat air kopi ini kita tuang ke gelas lain, kemudian kita ukur TSS TDS, lebih besar mana TSS-nya? Akan lebih besar cangkir sebelah kanan. Kalau gitu, ini RPD-nya akan cukup besar. Karena itu, air limbah atau air sungai ini kita masukkan ke dalam cawan yang cukup besar, kemudian kita aduk dengan magnetit stirrer. Kita siapkan 2 wadah. Kemudian kita ambil di tengah, kita masukkan ke wadah yang pertama, kita ambil lagi, masukkan ke wadah yang kedua. Ambil lagi, masukkan wadah kedua, ambil lagi, masukkan ke wadah pertama, masukkan lagi wadah pertama, begitu seterusnya sampai sampel tercukupi untuk mengukur TSS. Tapi kalau volume sampel ini cukup banyak, maka bawah pakai magnetic stirrer, atas pakai mechanical stirrer. Pembaginya sama, 1 dan 2 seperti ini. Saat petugas sampling mengambil split sampel pada lokasi dan titik tertentu, dia ngambil 1 liter. Kemudian dari ambil 1 liter ini, masukkan ke dalam wadah 1,5 liter, ke dalam wadah 2,5 liter. Ini namanya split. Bagaimana kalau kita melakukan duplicate sampel? Untuk mengetahui presisi dua hasil pengambilan sampel dan pengujian antara analis atau antara laboratorium. Pengambilan sampel dilakukan pada lokasi dan titik yang sama dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk suatu parameter tertentu. Kalau tadi kita nyatakan split sampel kita ambil 1 kali, kalau duplicate sampel ini kita ngambil sekali, kita masukkan ke dalam wadah, tapi dalam waktu yang sesingkat mungkin ambil lagi, kita masukkan ke wadah 2. Ini bedanya antara duplicate sampel dengan split sampel. Waktu pelaksananya kapan? 1 tahun sekali, mewakili setiap badan air yang diambil
contoh ujinya selama tidak ada perubahan kondisi lapangan. Kita coba pelajari bagaimana sampel kontrol ini dilakukan. Sampel kontrol atau kontrol sampel, set blank, background sampel, matrix sampel merupakan daerah tidak terkena dampak yang memiliki matriks sama dengan matriks sampel. Digunakan sebagai pembanding pada daerah kena dampak. Misalnya, kita mengambil air sungai. Ada suatu perusahaan. Kita harus tentukan alirannya ini kemana. Saat perusahaan ini membuang air limbahnya, petugas pengambil sampel harus mengambil saat air limbah dan air sungai bercampur sempurna. Ini adalah titik 1. Kemudian kita susuri. Alur sungai ini kemana? Kita ambil titik 2. Kita ambil titik 3 sampai titik 4. Sementara kontrol sampel atau background sampelnya di mana? Saat air sungai ini belum terkena air limbah. Misalkan, ini perusahaan berada di tengah-tengah antara titik 1 dan titik kontrol. Sebagaimana gambar di samping ini. Titik kontrol adalah titik di mana air sungai tidak terkena dampak. Ini nanti sebagai pembanding. Yang tidak kena air limbah perusahaan ini seperti apa? Dan setelah kena air limbah ini bagaimana? Ini adalah bagaimana cara kita memahami split, fit duplicate, dan background sample. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.